Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Yolanda Yanuarto dari Politeknik Dharma Patria Kebumen, Program Studi Akuntansi Keuangan Angkatan tahun 2020. Presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SE MSI. Dan dengan judul Implementasi Pelayanan Prima. Mari kita bahas tentang implementasi pelayanan prima. Namun, sebelum kita membahas tentang implementasi atau pelaksanaan pelayanan prima, marilah kita bahas sedikit mengenai definisi pelayanan prima. Ada banyak sekali para ahli mendefinisikannya. Beberapa di antaranya yaitu, menurut Daryanto dan Setiobudi tahun 2014, pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Menurut Freddy, tahun 2017, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Capture Audience Attention. Mukarrom Zainal dan Wijaya Laksana, tahun 2018. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service, yang secara harfiah disebut pelayanan yang terbaik atau sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan berupaya memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan. Maka dari itu, pelayanan prima harus memiliki sumber daya manusia yang handal, yang memiliki strategi dan dapat mengembangkannya. Untuk menciptakan hal tersebut, maka muncullah yang dinamakan standar pelayanan atau tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman, serta menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Kemudian ada budaya pelayanan prima. ATEP tahun 2003 mengembangkan budaya pelayanan prima menjadi A6, yaitu yang pertama, kemampuan atau ability. Kemampuan tertentu yang meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang ditekuni, yang dibutuhkan untuk menunjang program pelayanan prima atau excellent service untuk melayani pelanggan. Yang kedua, sikap atau attitude. Perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Ketiga, penampilan atau appearance. Penampilan fisik ataupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Keempat, perhatian atau attention. Kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun memahami saran dan kritiknya. Yang kelima, tindakan atau action. Kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, tanggung jawab atau accountability. Sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pelaksanaan pelayanan prima. Dalam pelaksanaannya, pelayanan prima dengan kualitas tinggi yang diberikan oleh pemberi layanan kepada pelanggan sangat mempengaruhi perilaku pelanggan di kemudian hari. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka akan menciptakan daya tarik untuk menggunakan pelayanan perusahaan tersebut. Kemudian, ada prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan prima. Menurut Firmansyah tahun 2016,
Prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan prima sebagai berikut. Efisien. Pelayanan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Efektif. Dicegah adanya pengulangan kegiatan, kelengkapan persyaratan dalam konteks yang sama. Jelas. Prosedur dan tata cara persyaratan, waktu penyelesaian, dan rincian biaya harus diinformasikan secara terbuka. Ekonomis. Dalam arti penetapan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Kepastian. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan diketahui oleh pelanggan. Aman. Selama proses dalam memperoleh hasil layanan, pelanggan harus diberikan rasa aman, nyaman, serta menjamin adanya kepastian hukum. Adil. Jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin, distribusi yang merata, dan perlakuan yang adil. Tanggung jawab. Lakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan pelanggan, dan tidak banyak berkeluh kesah. Lengkap. Pelayanan secara lengkap tuntas, hindari menunda, memperlambat, dan mempersulit. Mudah. Mengapa harus mempersulit bila dapat dipermudah? Bersikap profesional. Bersikap ramah, sopan, disiplin, sehingga tercipta suasana fisik dan batin yang nyaman. Kemudian ada 3 macam konsep pelaksanaan pelayanan prima, yaitu berdasarkan konsep sikap, berdasarkan konsep perhatian, dan yang terakhir berdasarkan konsep tindakan. Untuk selanjutnya, marilah kita uraikan satu persatu. Mulai dari berdasarkan konsep sikap. Yang pertama, penampilan serasi. Merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di tempat kerja. Dengan selalu berpenampilan serasi dan menarik, maka kita akan dihormati, disegani, dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, kepada orang-orang yang berpenampilan seronok, tidak menarik, dan tidak serasi, biasanya orang lain tidak menyukainya. Yang kedua, melayani pelanggan dengan berpikiran positif. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan selalu berpikiran positif, maka segala permasalahan hidup dapat segera diatasi dan dipecahkan secara adil dan bijaksana. Ketiga, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Mendengarkan dan juga mencatat pesanan serta kebutuhan dari pelanggan. Bersikap konsisten dalam melayani pelanggan, mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritik pelanggan. Kemudian, berdasarkan konsep perhatian, mengamati perilaku pelanggan, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan. Dan yang terakhir, berdasarkan konsep tindakan, pencatatan pesanan pelanggan, pencatatan kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, penegasan kembali kebutuhan pelanggan, serta menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Selanjutnya, ada indikator-indikator pribadi yang prima.
Supaya pelanggan puas akan produk atau jasa yang kita tawarkan, ada beberapa indikator pribadi yang prima harus ditunjukkan seperti pelayanan yang ramah, bersikap sopan dan penuh hormat, tampil yakin, memberikan kesan ceria, berpenampilan rapi, senang bergaul, mudah memaafkan, senang belajar dari orang lain, senang pada hal-hal yang etis dan wajar, serta pandai menyenangkan orang lain. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Namo Buddhaya.